Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke dulur, pada kesempatan kali ini ya, saya akan kembali berbagi tentang pengelasan, yaitu adalah pengelasan besi tipis ya. Oke dulur, sebelum itu kopi dulu ya. Oh, mantap lur. Nikmatnya hidup lur. Oke, ikuti terus ya. Baiklah dulur, kali ini saya akan kembali berbagi teknik pengelasan besi tipis ya, karena ada yang request untuk ini. Sebenarnya di video saya yang sebelumnya sudah ada tentang pengelasan besi tipis ini ya. Tapi mungkin karena penjelasannya kurang detail atau mungkin terlalu sulit untuk diikuti oleh pemula ya. Karena memang caranya yang saya buat waktu itu adalah seperti ngelas besi tebal pada umumnya, dan posisinya pun juga sedikit sulit ya untuk pemula karena di situ ada posisi overheadnya juga. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedetail mungkin, juga dengan posisi yang paling mudah ya, posisi yang paling ideal bagi para pemula, yaitu posisi datar. Jadi karena saya ingin menguraikan dengan sedetail mungkin, saran saya jangan di skip ya lur nontonnya, agar kalian bisa benar-benar memahami apa yang akan saya uraikan. Secara umum pengelasan besi tipis dilakukan dengan metode las titik, atau ada juga yang memakai istilah las kredit. Tapi di dalam istilah pengelasan sendiri, hal itu disebut dengan tack welding. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa harus menggunakan las titik? Nah, tentu jawaban yang paling mudah dan umum supaya tidak bolong. Tapi di sini saya akan coba uraikan memakai teori pengelasan ya. Tujuan las titik pada besi tipis adalah supaya besi itu mampu menahan penetrasi cairan kawat las ya lur. Jadi sebelum besi itu tembus oleh penetrasi cairan lasnya, sudah kita angkat kawat lasnya, karena metodenya kan hidup mati atau hidup angkat. Jadi sebelum penetrasi itu menembus bolong kawat besi yang kita las, kita angkat sudah kawat lasnya ya. Hidup mati dengan ritme yang cepat. Dan perlu diketahui dulur, semakin besar diameter kawat las dan semakin besar ampere yang digunakan, maka akan semakin dalam penetrasi yang dihasilkan ya. Dan apa sih penetrasi itu? Penetrasi dalam secara bahasa adalah tembusan atau penembusan. Tapi dalam pengelasan sendiri, penetrasi adalah kedalaman daerah yang meleleh pada benda asal atau benda kerja yang kita las. Dan semakin dalam penetrasi, maka akan semakin kuat hasil lasan yang dihasilkan ya. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan penetrasi ini, maka yang terjadi adalah cacat las ya lur, yaitu yang paling umum timbulnya undercut berupa alur atau paritan yang terjadi di sisi-sisi lasan ya lur. Oke dulur, ada dua cara yang bisa diaplikasikan pada pengelasan besi tipis ini ya, yaitu dilas secara langsung atau memakai kawat bantu tambal ya. Dan kawat tambalnya sendiri bisa memakai kawat gulungan yang biasa kita beli kiloan. Kawatnya seperti ini ya lur. Atau bisa juga menggunakan kawat las yang dikupas salutan pelindungnya. Tentu cara ini akan lebih mahal ya. Dan untuk kawat bantu tambalnya sendiri lur, jangan memakai yang diameternya terlalu besar ya. Karena ketika kita ngelas dengan kawat bantu tambal, maka lasan itu akan lebih timbul ya. Dan tentu akan memperlambat kita untuk menghaluskan atau menggerinda. Karena sebenarnya hampir tidak ada ya hasil lasan yang ditampakkan pada pengelasan besi tipis ini ya lur. Hampir semuanya digerinda rata dan ditutup dengan dempul. Seperti contohnya ketika kita mengerjakan teralisan. Oke dulur, kita langsung ke pengelasannya aja ya. Untuk penyetelan besi tipis ini harus serapat mungkin ya lur. Karena kalau dia penyetelannya renggang akan lebih mudah
bolong ya. Dan untuk metode pengelasannya sendiri ya lur, hidup mati atau las angkat, las lagi sebelum cairan las yang sebelumnya itu benar-benar mengering ya. Kita lakukan terus-menerus seperti itu. Dan separuh cairannya usahakan menimpa cairan yang sebelumnya ya lur. Ini tujuannya adalah untuk menghasilkan lasan yang halus, layaknya las terus-menerus ya. Jadi lasanya tidak terlihat terputus-putus. Dan untuk ujung dari kawat lasnya harus benar-benar mengambang ya lur, jangan terlalu ditekan, karena kalau terlalu ditekan penetrasinya akan langsung benar-benar menghunjam ke ini ya, ke besinya, dan dia akan lebih memungkinkan untuk langsung bolong ya lur. Dan penyetelannya harus rapat seperti ini ya lur, agar memudahkan untuk pengelasannya. Dan untuk pengelasannya sendiri kira-kira seperti ini lur ya. Jadi kita hidupkan kawat lasnya itu sebelum cairan yang terbentuk sebelumnya itu benar-benar mengering ya. Dan usahakan untuk posisi kawat lasnya itu agak sedikit condong lur ya, agar penetrasinya itu tidak benar-benar mengenai besinya, melainkan dia ke arah cairan las yang sudah terbentuk sebelumnya ya lur. Dan hasilnya seperti ini dulur ya, walaupun dia tidak terlalu halus tetapi tertutup merata secara sempurna. Dan ini pengelasan yang pakai kawat tambal ya lur ya. Jadi kita nyalakan kawat lasnya itu di atas kawat tambalnya ya. Jadi platnya itu tidak langsung terkena penetrasi dari cairan las, melainkan cuma lelehan sedikit aja ya. Itu kalau di tempat saya itu menyebutnya kena klepretannya aja lur. Tempat kalian apa ya nyebutnya ya lur? Tolong ya diisi di kolom komentar ya lur. Dan hasilnya seperti ini dulur ya, dia lebih timbul daripada yang dilas secara langsung. Oke dulur, kira-kira seperti ini ya caranya. Dan mudah-mudahan untuk penjelasan saya kali ini lebih bisa difahami ya. Dan semoga bisa diambil manfaatnya. Oke dulur, itu tadi sedikit dari saya ya, sedikit ilmu yang saya kuasai, yang saya bisa bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar las. Kalau ada manfaatnya silahkan ya bagikan pada teman-teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian, atau siapapun yang belajar ngelas ya. Oke dulur, jangan lupa habisin kopinya ya. Oke dulurku, kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.